Apa kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah baik. Ini Pak Denny juga ya? Iya. Jadi ini kepala kantor kantor Balai Arkeologi Jawa Barat sekarang. Kepala kantornya Balai Arkeologi Jawa Barat. Ini juga di sini ada Pak Lutfi. Pak Lutfi peneliti utama di Balai Arkeologi Jawa Barat. Betul. Pak Lutfi, kita pinjam waktunya sebentar ya Pak ya. Ini boleh, lagi. Boleh. Nggak apa-apa ya Pak Denny ya, kita pinjam waktunya. Nah, Pak Lutfi, kenapa fakta harus bertemu dengan Pak Lutfi? Karena kita mendapatkan informasi juga bahwa Pak Lutfi adalah orang yang pernah juga meneliti soal selacau. Selacau ya? Selacau, karena ada selako, ada selacau, ada selacau. Di Tatar Sunda, bahasa Sunda itu bacanya selacau. Apa kesimpulan dari penelitian awal yang Bapak lakukan di selacau? Nah, 2010 ya Pak? 2010 itu. Jadi begitu 2010 saya datang, pada saat itu diceritakan itu kesultanan yang cukup besar, menguasai 2/3 belahan dunia, bukan kerjaan kecil, bagian dari Pajajaran, bukan gitu. Jadi suatu kerjaan yang besar, yang cukup luas, punya laskar yang banyak, itu ceritanya. Tapi kesultanan itu kemudian hancur karena dibombardir oleh Belanda. Di situ juga dipaparkan, disampaikan, masa pemerintahan kesultanan itu hanya 40 tahun. Kalau nggak salah 1549 sampai 1589. Dan lebih tua dari Kesultanan Sukapura, cerita beliau. Dalam hati langsung terverifikasi, saya tahu. Sukapura bukan kesultanan, itu cuma kabupaten di masa kolonial Belanda. Besoknya, itu malam, cerita malam. Besoknya keliling kampung di situ. Dan yang disebut prasasti, ada batu-batu alam. Setelah saya lihat, kalau itu, dia tahu ini prasasti 1, prasasti 2, satu pun tidak ada yang tertoreh tulisan di sana. Yang sebagaimana kalau prasasti itu pasti ada tulisan yang dibaca, itu prasasti. Misalnya apa? Tulisan di atas batu. Contoh, Kerajaan Tarumanegara, dia punya prasasti Ciaruten. Ada prasasti yang cuma hiasan saja, mandi bunga di Bogor. Jadi ditunjukkan ada batu alam, lalu kemudian? Batu-batu alam, kemudian dia sebut itu prasasti-prasasti semua. Ada yang di dekat hamparan sawah, kemudian ada juga di daerah datar, dan saya melihat itu bukan kaitannya dengan kesultanan. Itu adalah satu tradisi pemujaan yang ada di lingkungan Sunda, di lingkungan yang menjadi tradisi sampai sekarang, sampai di Tarumanegara juga pernah ada. Dan diceritakan saat itu, bentuk keratonnya itu yang digambarkan di duit 10 rupiah RI yang terbit di zaman Jepang. Ini yang cerita, mohon maaf, siapa Pak? Pak Rohidin. Jadi Pak Rohidin cerita bentuk keratonnya. Bentuk keratonnya seperti ini. Seperti yang ada di duit kertas 10 rupiah masa lalu. Itu milik kita ya? Itu duit RI, itu ada tulisan Nippon. Nanti saya masih simpen itu foto duit 10 rupiah itu karena saya nggak punya. Diklaim foto itu oleh Rohidin. Nah, benar nggak Pak? Kaitannya dengan selacau, begitu saya datang ke lokasi yang dikatakan dibombardir dan hancur oleh Belanda, saya tidak menemukan puing-puing. Dan di situ saya tidak menemukan apa-apa. Dan ini yang menjadi penting juga, kalau saya searching pada saat saya diundang itu, saya mencari adakah kesultanan selacau dalam sejarah Sunda. Tidak ada. Jadi setelah Sunda itu Galuh itu runtuh, tidak ada lagi kesultanan terbentuk, kecuali hanya pemerintah di Cirebon dan kemudian di Banten. Silaturahmi Raja-Raja Nusantara di Indonesia itu punya 7 kriteria tentang mana kerajaan yang diakui dalam silaturahmi itu. Salah satunya adalah makam leluhur. Oh, jadi harus punya makam leluhur? Harus ada makam leluhur. Ada tradisi, tercatat dia dalam sejarah Indonesia, dan kemudian itu yang direvitalisasi sebenarnya. Tapi selacau itu tidak pernah ada dalam catatan sejarah Indonesia. Salah satu yang juga menguatkan klaim dari selacau adalah beberapa dokumen atau pengakuan atau mungkin certificate appreciation ya, yang diklaim juga ini diberikan oleh PBB. Di sini saya mau kasih beberapa nih Pak, yang kita dapatkan memang dari file atau mungkin archive-nya punya selacau ya. UNESCO ya Pak, ini lambangnya UNESCO Charter Appreciation given to Selako International Federation sebagai members ya tentu situs cagar budaya. Nah, ini bagaimana Pak yang Bapak lihat? Karena di beberapanya juga, mohon maaf ya Pak ya, Di sini dari United Nations atau dari UN. Nah, ini sertifikat yang diberikan, PBB segala macam. Tapi di sini juga kita mau bertanya, ini ada certificate appreciation harusnya, dengan tulisan yang salah juga.
Ya kan harusnya C ya Pak ya. Harusnya huruf C pakai ya, bukan huruf S ya. Bukan S. Jadi sertifikatnya salah. Ini luar biasa. Nah ini ada di atasnya UNESCO, tapi di sini seriesnya atau World Heritage-nya UNDP Pak. Nah ini, jadi ini kalau Bapak lihat ini nggak legal nggak? Nah ini, paling tidak diragukan asli, kalau di sini jelas, keaslian. jelas dengan banyaknya kesalahan, typo segala macam dalam tulisan bahasa ini sangat diragukan sama sekali. Dipertanyakan ya. Yang asli seperti apa Pak? Saya punya nih ada kopian. Oke. Kita lihat, coba lihat yang punya Balkis. Mohon maaf ya. Di atasnya ada UNESCO. UNESCO sama tidak ya, Pak, pernah menuliskan seperti ini. Dia selalu dengan apa? Mohon maaf, dengan logo-logo seperti ini. Dia ambil logo UNESCO di sini. Ini yang asli ya, yang dikeluarkan oleh UNESCO. UNESCO cuman lambang-lambang divisi yang dibuat, tidak pakai lambang-lambang ini. Dan pada bagian tanda tangan tidak diulang lagi seperti ini. Coba kita lihat bahasa yang ditulis. Dan di sini, terutama yang di bagian yang lain, yang tulisan-tulisannya kok. Maaf, Bapak bisa ambil. Ini bisa kita lihat. Ini udah lain lagi. Dan dia. Ini mungkin. Ya ini ya, Mbak. Digabung-gabung semua. Di bagian tanda tangan juga UNESCO tidak pernah membuat seperti itu. Siapa yang nama langsung tanda tangan, tidak membuatkan cap lagi. Sertifikat dia sudah teruji, berlaku umum di seluruh dunia. Apa yang di luar seperti itu. Ini yang saman. Kita lihat lagi. Ini yang Taman Nasional, yang asli. Ini milik. Ini Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon ya. Mendapatkan nomor World Heritage Convention ya. Ini bisa kita lihat seperti ini. Dan kita bisa bandingkan dengan ini. Kok aneh sekali. Dan yang paling parah buat saya adalah dengan yang ini, yang bagian yang dia sampaikan seperti ini. United Nations Human Rights segala macam. Ini kata-kata dalam bahasa Inggrisnya sudah keliru ya Pak ya? Keliru semua. Dan ini bisa lihat yang mana yang harus dipakai V, pakai P. Kesimpulan saya, apa yang saya catat di situ, semua yang saya amati, yang saya tinjau saat itu, tidak ada kaitan sama sekali dengan satu kesultanan. Kesultanan Selacau? Selacau itu. Terus yang kedua yang bisa saya sampaikan bahwa Selacau tidak ada dalam daftar lintasan sejarah di Jawa Barat. Sejauh ini, dan saya juga sudah konfirmasi pada ahli-ahli sejarah dan juga saya diskusi dengan Silaturahmi Raja Raja Nusantara karena tahun ini ada di Sumedang dan beliau sudah sampaikan itu tidak ada sama sekali. Penelusuran saya katakan, ya kalau nama saya disebut, tanya Pak Lutfi. Pak Lutfi, saya Pak Lutfi, saya nyatakan saya tidak menemukan bukti arkeologis yang menyatakan itu sebagai satu kesultanan di masa lalu. Pak Lutfi, terima kasih sudah berbagi keilmuannya ya Pak. Sama-sama. Dan juga analisanya tadi, mudah-mudahan bisa jadi referensi dan dianalisa juga pemirsa seperti apa melihatnya ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Munculnya kerajaan-kerajaan baru belakangan ini menghebohkan jagat dunia maya dan juga realita. Misalnya Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, dan juga Kesultanan Selacau. Ini tentunya menimbulkan teka-teki mendalam. Apa motivasi kemunculan mereka? Pemerintah pun sudah turun tangan, meneliti dan bahkan menindak mereka-mereka yang mengaku sebagai raja namun tidak benar. Terlepas dari pengakuan-pengakuan tersebut, Indonesia nyata-nyatanya adalah keberagaman suku dan budaya yang akhirnya menjadi bangsa yang bernama Indonesia. Kita berharap keanekaragaman budaya dan suku yang kita miliki dapat kita lestarikan dan kita jaga bersama sebagai bagian dari identitas bangsa. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisa.